Baik, di sini saya akan menjelaskan mau blah, blah, blah. Wes, baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan infeksi pasca operasi sesar. Kasusnya yaitu merupakan ibu bernama Wati berumur 30 tahun, warga Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, mengeluhkan buruknya pelayanan RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban. Pasien mengalami infeksi pasca operasi sesar, perutnya berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Tony, suami Wati mengatakan, tanggal 30 Januari lalu, istrinya melahirkan cara sesar, lalu dirawat inap selama 3 hari. Anehnya, selama 3 hari, pihak rumah sakit sama sekali tidak memeriksa luka bekas operasi, apalagi mengganti perbannya. Tony mengatakan tidak diganti perban ataupun. Lalu tanggal 1 Februari kami dibolehkan pulang ke rumah dan diminta kembali ke rumah sakit untuk kontrol pasca operasi pada tanggal 8 Februari. Namun sebelum tanggal 8 Februari, istrinya mengeluh sakit di bagian perut. Saat dilihat ternyata di dinding perut istrinya sudah basah dan menimbulkan bau bahkan berlubang. Saat itu ia kemudian membawa istrinya ke Puskesmas Mentigi Tanjung Uban. Karena operasinya di rumah sakit, jadi kami oleh pihak rumah sakit, pihak Puskesmas dianjurkan ke rumah sakit, katanya. Saat itu ia kembali membawa istrinya ke Saat itu ia kembali membawa istrinya ke RSUD Kepri Tanjung Uban. Setiba di rumah sakit, pihak rumah sakit memberikan obat antibiotik. Malah pihak rumah sakit menawarkan kembali agar istrinya dirawat inap sehingga hari berikutnya bisa ditangani. Saya sudah kecewa sekali dengan pelayanan rumah sakit, jadi saya tak mau istri saya dirawat di rumah sakit itu lagi, yaitu RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban. Saya memilih lukanya dibersihkan saja di Puskesmas, malah saya disuruh membawanya ke rumah sakit di Tanjung Pinang, kesalnya. Selain hal itu, ia mengeluhkan banyaknya nyamuk di rumah sakit pelat merah tersebut. Setelah sang buah hatinya lahir, ia mengeluhkan ke perawat banyak nyamuk di ruangan bayi. Tapi perawat yang berjaga saat itu justru memberikan obat pengusir nyamuk. Saya mau dikasih Baygon untuk mengusir nyamuk. Coba bayangkan di situ ada bayi malah mau semprotkan Baygon. Katanya kesal. Terkait keluhan pasien bernama Wati atas buruknya pelayanan RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban ini, Humas rumah sakit tersebut bernama Ranti dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Begitu juga direkturnya bernama Dr. Kurniakin juga belum memberikan jawaban. Dari kasus tersebut, saya menganalisis, yaitu menurut Stephen, seorang tokoh WHO dalam bidang obgyn, pada tahun 2009 di seluruh dunia terdapat 2,7 kasus luka robekan vagina ibu bersalin dan 26% diantaranya terjadinya kesembuhan luka perineum yang lambat kurang lebih 7 hari setelah persalinan. Angka ini diperhitungkan akan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050. Pada tahun 2012, AKI di negara berkembang yang tertinggi adalah 450 kematian ibu per 100 usaha jika disamakan pada rasio kematian ibu di 9 negara maju dan 51 negara makmur. Menurut WHO, 81% AKI dapat memicu komplikasi selama hamil dan bersalin, 25% selama masa postpartum. Pencetus kematian ibu yaitu suatu hal yang sangat berjalinan bisa diklasifikasikan pada aspek-aspek penyebab obstetri, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi. Faktor komplikasi obstetri
bakteri, di antaranya adalah infeksi nifas pada pertolongan persalinan yang tidak mengikuti syarat-syarat asepsis dan antisepsis. Berikut yaitu penyebab malpraktik. Kecelakaan medik tidaklah terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya kecelakaan medik yang lazim disebut juga dengan tindak pidana malpraktik. Contohnya penyebab malpraktik yaitu 1. Faktor kelalaian atau culpa, 2. Faktor kesengajaan, 3. Faktor kesalahpahaman atau dwelling, 4. Faktor kekeliruan penilaian klinis, yaitu non-negligent clinical error of judgment. Yang terakhir, faktor contributory negligence. Selanjutnya, pencegahan malpraktik. Upaya pencegahan malpraktik yang dapat dilakukan oleh bidan sendiri. Yang pertama, bidan diharapkan meningkatkan pengetahuannya dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, seorang bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan secepatnya dengan baik dan benar kepada pasien yang sedang ditangani sesuai standar pelayanan kebidanan. Yang ketiga, seorang bidan tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya terhadap pasien yang ditanganinya, melainkan berusaha melakukan yang terbaik untuk keselamatan ibu dan anak. Yang keempat, sebelum melakukan tindakan medis agar selalu dilakukan persetujuan tindakan medis. Yang kelima, mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Selanjutnya kesimpulan dari kasus tersebut yaitu pertanggungjawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan dapat dipidanai sesuai ketentuan pasal 359, 360, 361 KUHP. Karena malpraktik yang dilakukan oleh bidan memiliki unsur-unsur dari pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP. Saran saya yaitu meningkatkan kesadaran dari semua pihak yang terlibat, terutama dari bidan itu sendiri, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan pelayanan kesehatan yang baik dan benar, serta pihak-pihak yang terkait untuk lebih maksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan tidak dirugikan. Dan sebaliknya, masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan praktek kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses dan memberikan efek jera. Kehati-hatian terhadap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengurangi kelalaian dan kesalahan bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.